qalbi, maksiatnya hati. Mu'allif mengatakan, i'lam, maka ketahuilah, anna sifatil madmumata fi qalbi kathiratun. Ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya sifat-sifat yang buruk, yang madmumah, yang ada di dalam hati itu kathiratun, sungguh sangat banyak. Wa tariqu tathhiril qalbi, dan jalan untuk membersihkan hati min rada'ilha, dari kotoran-kotorannya tadi itu, tawilatun, sangatlah panjang. Wasabilun, dan jalan al-ilaji fiha, untuk mengobati penyakit-penyakit tersebut itu, ghamidun, adalah sangat sulit. Qadin darasa bil kulliyati ilmuhu wa amaluhu li ghaflatil khalqi an anfusihim, dan telah terhapus secara keseluruhan ilmuhu, mengetahui daripada obat hati, wa amaluhu, dan mengamalkannya, li ghaflatin, karena kelalaian al-khalqi, orang-orang, an anfusihim, dari diri mereka sendiri, wastighalihim bi zakharifid dunya, dan kesibukan mereka dengan kehidupan dunia, wa qadis taqsayna, dan telah kami menyelami. Kata Imam Ghazali, dalam kitab ini disebutkan menyelami dengan selaman yang sangat dalam, dari kullahu fi kitabin Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, fi Rub'il Muhlikatin, dan di dalam kitab Rub'il Muhlikat, wa Rub'il Munjiyat, dan dalam kitab Rub'il Munjiyat, walakinna nuhaddiruka, dan akan tetapi meringkaskan kami, dalam kitab-kitab yang banyak tadi itu disebutkan tentang banyaknya penyakit-penyakit hati. Namun dari banyaknya penyakit tadi itu diringkas menjadi 3 penyakit hati yang sangat penting. Ya, meringkasnya dalam 3 perkara penyakit hati yang paling pokok. Salasa, pada 3 macam, min habaithil qalbi, dari keburukan-keburukan hati, wahia ghalibatun ala mutafaqqihatil asri, dan ini penyakit yang 3 ini, penyakit hati ini adalah penyakit yang sangat menghancurkan atau mengalahkan kepada orang-orang yang, bahkan termasuk orang-orang yang mengerti tentang agama, mengerti tentang ilmu al-asri di zaman ini. Lita'khudha minha hadraka fa innaha muhlikatun fi anfusiha. Diterangkan oleh Imam Ghazali bahwa 3 penyakit ini adalah penyakit yang bisa mengalahkan kepada orang-orang yang, bahkan termasuk orang-orang yang alim sekalipun, bisa kena, bisa hancur karena penyakit-penyakit hati tersebut, khususnya bagi mereka orang-orang yang hidup di zaman akhir seperti sekarang. Oleh karena itu, agar engkau dapat mengambil kewaspadaan, supaya engkau hati-hati karena yang selainnya. Jadi dari 3 ini nanti banyak lagi penyakit-penyakit, tapi yang 3 ini merupakan induk daripada semua penyakit-penyakit hati yang sangat membahayakan dan bahkan bisa mencelakakan bagi orang yang ngerti sekalipun, bagi orang yang alim sekalipun celaka. Tidak, artinya tidak ada aman dengan penyakit tadi. Wahia, maka penyakit itu disebutkan, yang pertama adalah al-hasad, yaitu hasud, warliya'u, dan riya, wal ujbu, dan ujub. Nah, mari kita terangkan satu persatu. Baik. Fastahid fi tathhiri qalbika minha, maka bersungguh-sungguhlah kalian untuk membersihkan hati kalian daripada 3 perkara tersebut. Sungguh-sungguh, karena in qadarta 'alaiha, maka jika kalian mampu untuk membersihkannya, fata'allam kaifiyatal khadari min baqiyatiha min rub'il muhlikat,
Kalau kalian mampu, kalau kalian mau dan mampu untuk membersihkan penyakit yang 3 tersebut, maka pelajarilah oleh kalian kaifiyah, yaitu cara-cara untuk membersihkannya, untuk mewaspadainya daripada 3 penyakit tersebut. Kita menghilangkan penyakit yang 3 tadi. Apa tadi? 1, hasud. 2, riya. Yang ketiga, ujub. Kalau engkau nggak sanggup, kata Imam tadi, membersihkan 3 penyakit ini, maka niscaya engkau tidak bisa membersihkan yang lain. Kenapa? Karena ini induknya. Induk penyakit hati itu ya 3 ini. Ya hasud, ya riya, ujub. Kalau ini saja kita nggak sanggup, jangan berharap bisa membersihkan yang lainnya. Karena yang lainnya lahir dari ibu. Ibarat di rumah itu ada induknya, ya anaknya dimatikan, induknya bertelur terus. Ya walaupun anaknya dimatiin, emboe terus mana, ya tambah akeh. Sehingga yang dikatakan ummah ini adalah induk li jumlatin min habais, daripada berbagai macam penyakit hati. Rasa selamat dengan niat baikmu untuk menuntut ilmu, sementara di dalam hatimu itu masih ada 3 penyakit tadi. 1, hasud. 2, riya. Yang ketiga adalah ujub. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatu muhlikatun, sahhun muta'un, wa hawa muttaba'un, wa ijabul mar'i bi nafsihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara yang sangat bisa mencelakakan diri. 1, sahhun muta'un, kikir yang diikuti. Jadi kikir nang bersangatan, nang diikuti. Wa hawa muttaba'un, dan hawa nafsu yang dituruti. Wa ijabul mar'i bi nafsi, dan ujub terhadap dirinya sendiri. Apa ujub? Bangga dengan dirinya sendiri. Jadi dia bangga walaupun diucapkan atau ada dalam hatinya. Kalau diucapkan ya lebih nemen lagi. Walaupun tidak diucapkan, tapi ia merasa bangga terhadap dirinya dengan apa yang dia lakukan, dengan prestasi yang dia ujub binafsi, sehingga dia lupa bahwa itu adalah pertolongannya Allah. Kita bisa kayak begini karena ditolong Allah. Kita mampu berbuat begitu karena juga pertolongannya Allah. Kalau bukan qadar Allah, bukan ketetapannya Allah, bukan kehendak iradatnya Allah, tentu kita tidak akan pernah sanggup apapun. Tidak akan pernah sanggup, tidak akan pernah. Walaupun jangankan perkara yang besar, untuk menyuapin mulut kita dengan makanan sendiri kita nggak bakalan sanggup. Kalau itu bukan pertolongannya Allah, apalagi sampai hal-hal yang besar. Jadi ingatlah, ketika kemudian kita bersandar kepada Allah, maka hilanglah kemudian ujub ini. Ternyata yang kuasa itu hanyalah Allah, yang mampu itu hanya Allah. Makanya kata Nabi, 3 perkara yang akan bisa menghancurkan, mencelakakan dirimu. 1, as-sahun muta'un. Nanti sampean akan dibedakan antara as-sahun, ini kikir juga artinya. Sahun itu kikir, tapi bakhil itu juga kikir. Nanti akan kita jelaskan apa perbedaan antara sahun dengan bakhil. Ya. Amal hasadu, dan adapun hasud itu, fahuwa mutasyabbibun minas suhi. Hasud itu kata Imam Ghazali adalah cabang daripada penyakit sahun atau suhi, yaitu kikir sing nemen. Fa innal bakhil, nah di sini. Dan adapun sesungguhnya bakhil, yang dimaksud kikir dengan kalimat bakhil, huwallazi yabkhalu bima fi yadihi ala ghairi. Orang bakhil itu
adalah orang yang kikir untuk tidak memberi kepada orang lain dengan apa-apa yang dia miliki. Ini namanya bakhil. Ini dibedakan, nggih. Contoh, saya punya uang 100.000. Sampean minta sama saya 10.000, ndak tak kasih. Itu namanya bakhil. Ada orang datang meminta bantuan sama saya, padahal saya punya untuk saya bantu itu. Artinya kalau saya berikan, gak mungkin saya dan keluarga saya kelaparan. Tapi saya nggak mau ngasih. Itu namanya bakhil. Nah, kita jelaskan pelan-pelan. Tetapi wasakhihu, yang dimaksud dengan tadi syahun, ya, kalimatnya shin sama ha bitasdid, syahun. Itu artinya kikir juga. Wasakhihu, dan adapun yang dimaksud dengan sahun, huwallazi yabkhalu bi ni'matillahi ta'ala wa hiya fi khazaini qudratihi ta'ala la fi khazainihi ala ibadillahi ta'ala fasuquhu a'dhamu. Adapun yang dimaksud dengan sahun atau kikir yang tadi yang bersangatan tadi, itu dia adalah kikir terhadap nikmatnya Allah, yang nikmat itu ada di dalam gudang kekayaannya Allah, bukan di dalam gudang kekayaan dirinya sendiri. Artinya bakhil terhadap apa yang tidak dia miliki. Itu miliknya Allah. Contoh, ini contoh. Keselamatan itu milik siapa? Allah. Keselamatan itu milik Allah. Rezeki itu milik. Kesehatan datangnya dari Allah. Enggak mau mendoakan orang lain agar orang itu selamat. Itu bakhil yang bukan dia miliki. Padahal dia selamat bukan karena sampean itu loh. Itu dari Allah. Tapi sampean enggak mau mendoakan orang selamat. Pak, doakan saya selamat. Ya ngapain? Males. Dewe boleh nih. Jaluk tunai dike apa meneh jaluk duit. Jaluk doa saja sampean kikir, dunga nih wong sampean aya apot apa meneh itu duit. Lah ini yang disebut dengan sahun tadi. Kira-kira jelas ya? Sahun bedanya dengan bakhil, dia itu kikir dengan apa yang bukan jadi miliknya. Contoh, ini salah satu contoh lagi. Ono koncomu dermawan. Ada temanmu dermawan, suka memberi. Suatu saat temanmu memberi kepada fulan, dan sampean malah ngelarang, ojo dikei. Nah, duit sopo. Ini termasuk orang yang lebih nemen sangka wong sing bakhil. Sudah bukan miliknya kok yogi kikir. Kira-kira jelas. Ini yang disebut dengan wasakhihu walladzi yabkhalu bi nikmatillahi ta'ala wa hiya fi khazaini qudratihi ta'ala la fi khazainihi ala ibadillahi ta'ala.